Hey, oke guys, welcome back to Cakra Diva reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Rinnegan Immortal episode ke-72 78 yang kemarin spoilernya udah kita bikinin ya buat kalian. Jadi kita bakal lihat nih apakah versi novelnya masih sejalan atau udah banyak yang diambur-geli sama studionya. Nah, sebelum kita mulai Cakra Diva pengen berterima kasih buat seluruh anggota sekte yang sudah selalu kasih dukungan buat kita ya, mulai dari subscribe, like, komen, dan bahkan share video-video kita. Jadi Cakra Diva tuh bisa semakin menggelora dan membahana. Buat yang belum subscribe, ayolah di subscribe, masa nonton doang nggak subscribe, rugi dong. Ya pokoknya masih banget ya, masih banget. Makasih banget buat yang udah subscribe, yang belum subscribe ditunggu subscribe-annya ya, biar kita tuh biar makin semangat juga buat subscribe-nya gitu. Nah ya bukan berarti makasih buat yang subscribe, nggak makasih buat yang nggak subscribe. Oke, balik lagi ke pembahasannya. Kita review dulu pembahasan alur cerita sebelumnya, di mana Wang Ling mendapatkan undangan untuk bertarung dengan Hongdi, namun menundanya sampai 10 tahun ke depan karena dia perlu meningkatkan kekuatannya sendiri dalam rangka menyambut jalan surga 19 tahun lagi. Ketika itulah Wang Ling menerima tawaran Sun Dian dan Zixin untuk pergi ke makam abadi, dan sampai di sana langsung disambut oleh orang-orang liar yang tidak lain merupakan warlock dunia kuno tersebut. Gimana cerita selengkapnya? Udah 1 menit lebih nih, langsung aja kita terobos satu. Zixin tampak cukup terkejut panik ketika melihat orang liar dengan 3 daun di dahinya yang menandakan bahwa kultivasi si orang tersebut setara dengan ahli di ranah jiwa baru. Sebelum Wang Ling memahami benar apa yang dimaksud Zixin, si orang liar 3 daun yang kita sebut aja si Tri itu mengerahkan boneka-boneka liarnya untuk menyerang Wang Ling dan kawan-kawan, sehingga Sun Dian pun mengambil peran untuk menahan boneka tersebut sementara Wang Ling akan menghadapi Tri. Boneka-boneka krusial semacam ini jelas bukanlah ancaman besar bagi Sun Dian, dan kepala pavilion pemunihan senjata itu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga Wang Ling dapat fokus untuk melawan Tri. Melihat salah satu orang luar menyergap ke arahnya, Tri segera berbicara dengan bahasa planet lain ketika melemparkan semacam bola api ke arah Wang Ling dengan marah. Namun kemarahan itu segera berubah menjadi keterkejutan ketika Tri melihat Wang Ling sama sekali tidak mengalami kerugian pasca terkena ledakan bola api. Dan sebelum orang liar 3 daun itu mengerti apa yang terjadi, Wang Ling sudah menarik tubuhnya dengan kekuatan spiritual. Tanpa memberikan waktu sedikit pun bagi Tri berpikir, Wang Ling meraih leher orang liar tersebut dan memodarkannya sampai kehilangan nyawa. Ketika melihat jasad Tri yang sudah terkapar di tanah, Zixin langsung melongo penuh keterkejutan seolah tidak percaya bahwa Wang Ling dapat menghabisi orang liar asli dengan begitu mudah. Berhubung Zixin ini kayaknya tahu informasi tentang orang liar tapi diam-diam baik, Wang Ling pun meminta nona muda itu untuk menjelaskan semua yang dia tahu. Dan Zixin yang tidak punya pilihan pun kemudian menceritakan bahwa orang liar dari klan peninggalan abadi ini dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu Master ilmu kutukan mantra alias dukun dan Master ilmu kutukan perang alias petarung. Menurut apa yang Zixin tahu, orang liar yang baru saja dikalahkan Wang Ling adalah master kutukan mantra yang kekuatannya bersumber dari tato-tato yang ada di tubuhnya, dan daun yang ada di dahinya menunjukkan seberapa kuatnya si dukun tersebut. Baru saja Wang Ling mulai mengerti peta kekuatan para manusia liar, tiba-tiba saja kepala raksasa dengan kabut gelap muncul dari segala penjuru, di mana yang membuat Zixin langsung memekik panik adalah kepala itu menunjukkan 5 daun di dahinya yang menandakan bahwa manusia liar yang sedang menyerang mereka sekarang memiliki kekuatan setara ahli formasi jiwa. Memahami bahwa situasi mereka tidak menguntungkan, Sun Dian langsung mengajak rekan-rekannya untuk menyebar dan bertemu lagi di pintu keluar lantai 2 untuk menghindari serangan para manusia liar. Satu kepala raksasa dengan gigih mengejar Wang Ling sehingga pemilik mutiara pembangkang surga itu tidak punya pilihan kecuali melawan, karena dia berpikir bahwa momen ini adalah kesempatan yang bagus untuk mempelajari teknik klan peninggalan abadi. Wang Ling mengeluarkan bendera larangan dan memanggil si kodok untuk menembakkan bola petirnya
matanya ke arah kepala raksasa hingga memunculkan sesosok manusia liar yang memiliki lebih banyak tato di tubuhnya. Master kutukan mantra 5 daun itu bernama Momo, dan sebelum Wang Lin sempat mengatakan sesuatu, Momo sudah meracau lebih dulu ketika menghardik dan mengatai Wang Lin sebagai suku pendatang yang tidak menepati janji. Momo tampak menunjukkan kemarahannya sangat pekat kepada Wang Lin dan berusaha untuk menyerang sosok yang disebut sebagai pendatang itu dengan tato-tato di tubuhnya. Meskipun Wang Lin dapat merasakan kekuatan yang sangat mendominasi dari tato manusia abadi, kekuatan ini masih belum terlalu sampai pindah alam lewat jalur efisiensi anggaran. Meskipun pertarungannya dengan Momo terlihat cukup mudah, namun Wang Lin kemudian menyadari bahwa kekuatan spiritual yang terkuras untuk menggunakan pedang abadi sangatlah besar, sehingga dia harus mengkonsumsi batu roh tingkat untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Selesai urusan dengan Momo, Wang Lin pun melanjutkan perjalanan menuju pintu keluar lantai 2 sesuai instruksi Sundian, di mana sebelum mencapai titik kumpul yang ditentukan, Wang Lin terganggu perhatiannya ketika melihat sepasang guru dan murid liar bernama Kamo dan Taijo sedang bertarung melawan seekor naga. Pertempuran tidak berlangsung lama ketika Kamo yang seorang master kutukan mantra 6 daun dapat menebas tubuh naga itu dengan cukup cepat dan membuat kubangan air yang warnanya awalnya bening itu segera berubah menjadi merah. Setelah naga ditebas, Taijo langsung melompat ke atas air dan menyerap darah naga yang baru saja dihabisi oleh gurunya sebelum kemudian mengukir semacam tato baru berwarna merah di dadanya. Wang Lin langsung teringat pada manusia biru Ahdai yang dia lihat pas episode awal, dan sebelum Wang Lin bisa menggali hubungan antara Ahdai dan klan peninggalan abadi, dia sudah lebih dulu dipanggil oleh Kamo untuk keluar. Baik Kamo dan Wang Lin sama-sama memperkenalkan diri mereka masing-masing dengan sopan sebelum kemudian dukun 6 daun itu memperingatkan bahwa bangsa pendatang yang masuk ke alam peninggalan abadi sebelum jangka waktu perjanjian 100 tahun harus dihabisi. Namun berhubung sebelumnya Wang Lin tidak membahayakan muridnya Tijo ketika menyerap darah binatang, Kamo juga tidak akan mempersulit Wang Lin. Wang Lin berterima kasih atas kebaikan Kamo dan memanfaatkan koneksi barunya ini untuk menanyakan metode kultivasi klan peninggalan abadi serta alasan mengapa bangsa yang begitu kuat hidup di makam abadi yang sangat tandus seperti ini. Singkat cerita, Kamo menceritakan bahwa sebenarnya klan peninggalan abadi adalah penduduk asli planet Suzaku. Sebelum kemudian, kerajaan Suzaku yang telah menjadi negara kultivasi tingkat 6 diberikan hadiah planet ini oleh aliansi kultivator. Akhirnya, terjadilah pertarungan besar antara klan peninggalan abadi dan kerajaan Suzaku, yang pada akhirnya memberikan kerugian besar bagi klannya dengan kehilangan 90% anggota. Karena hanya sedikit anggota klan yang tersisa, mereka pun memutuskan untuk tinggal di makam abadi dan tidak lagi keluar untuk melindungi diri. Kamo memperingatkan Wang Lin untuk tidak pergi ke lantai 3 karena di sana ada dukun 7 daun yang setara dengan ahli transformasi jiwa. Melihat gurunya membiarkan orang luar pergi begitu saja, Tijo jelas bingung, namun kemudian Kamo menjelaskan bahwa dia merasakan napas spiritual Momo di tubuh Wang Lin, di mana seorang kultivator yang bisa menghabisi dukun 5 daun tanpa terluka bukanlah seseorang yang bisa dia tangkap dengan mudah. Oke, sekarang kita pindah ke pintu masuk lantai 2 di mana seekor kura-kura raksasa bernama Tauso bersama dengan Sulo dan Yumeng tampak khawatir ketika mengelilingi Sundian yang berada dalam kondisi cukup aneh. Qiu Shiping pun tampak kebingungan karena sekarang mereka telah kehilangan pelindung sebelum buru-buru menampakkan raut gembira ketika melihat Wang Lin muncul dari kejauhan.
Menganggap Wang Lin sebagai ancaman, Tao Zhou pun langsung menembakkan bola energi dan masih saja meraung galak ketika Wang Lin mendekati Sun Dian seolah berusaha untuk melindungi tuannya. Nah, tepat ketika Wang Lin menghentikan pergerakan Tao Zhou sementara waktu, tiba-tiba saja Sun Dian membuka matanya yang memerah dan langsung merangsek ke arah Wang Lin dengan tato yang mulai menutupi seluruh wajahnya. Wang Lin mengurung Sun Dian dalam jaring larangan dan berusaha menyadarkan kepala pavilion pemunihan senjata itu dengan membuatnya berada di antara hidup dan mati melalui tebasan pedang abadi. Tato kutukan yang berusaha menelan kesadaran Sun Dian pun berhasil dibatalkan dan kepala pavilion pemunihan senjata itu buru-buru menelan pil obat untuk memulihkan diri. Baru setelah cukup pulih, Sun Dian pun mengajak Wang Lin untuk melanjutkan perjalanan dan menitipkan salah satu muridnya, berhubung mereka berdualah yang nanti akan memberikan 60 tahun usianya untuk memunculkan buah reinkarnasi. Wang Lin tidak banyak bicara ketika kemudian memanggil si kumbang sebagai Kang Ojeknya ke tempat di mana pohon reinkarnasi berada. Wang Lin baru saja hendak memulai perjalanan ketika Qiu Shiping dengan penuh harap meminta Wang Lin membawanya dan bersedia untuk menukarkan sebuah lonceng kuno untuknya. Wang Lin membawa 2 orang dengan si kumbang, sementara Sun Dian membawa Yu Meng dengan Tao Zhou ketika akhirnya memasuki area tingkat ketiga yang disinyalir menjadi lokasi di mana pohon reinkarnasi berada. Namun ternyata perjalanan menyusuri tingkat ketiga tidaklah mudah karena dalam sekejap Wang Lin dan kawan-kawan telah dikepung oleh beberapa kepala raksasa dengan aura kuat yang kemungkinan besar merupakan master kutukan mantra 6 daun dari klan peninggalan abadi. Benar saja apa yang Wang Lin duga. Beberapa waktu kemudian keluarlah 2 dukun 6 daun bernama Zagu dan Dia. Namun sebelum mereka benar-benar terlibat baku hantam, tiba-tiba saja 2 dukun itu malah mengalihkan perhatian mereka seluruhnya kepada Sun Dian. Sun Dian auto deg-degser merinding remang-remang bulu ketek ketika melihat 2 dukun 6 daun kok tiba-tiba ngeroyok dia. Sampai kemudian mendapat penjelasan dari Wang Lin bahwa yang mereka incar bukanlah dirinya melainkan si kura-kura rakus Tao Zhou yang kemungkinan besar akan diserap darahnya untuk meningkatkan kekuatan. Yun Meng langsung mengingatkan bahwa Tao Zhou telah mengikuti Sun Dian selama 100 tahun dan tanpanya mereka mungkin akan kesulitan meninggalkan tempat ini. Namun Sun Dian tampaknya memiliki pemikiran lain ketika akhirnya menarik Yun Meng meninggalkan Tao Zhou dan membuat kura-kura rakus itu meneteskan air mata kepedihan memahami bahwa tuannya telah meninggalkan dirinya. Aduh, nyesek banget nasibmu Tao Zhou. Ya, tapi karena sekarang posisinya Sun Dian juga kepepet karena belum menemukan buah reinkarnasi, kepala pavilion pemunihan senjata itu hanya bisa melemparkan tatapan enggan dan kecewa ketika terpaksa meninggalkan kura-kura peliharaannya sebagai tumbal. Untungnya pengorbanan Tao Zhou tidak sia-sia karena beberapa waktu kemudian Sun Dian dan Wang Lin akhirnya sampai di tempat pohon reinkarnasi berada dan langsung memulai proses ekstraksi buah reinkarnasi setelah sebelumnya sempat berdebat kecil karena keberadaan Qiu Shiping. Sun Dian dan Wang Lin baru saja membicarakan potensi buah reinkarnasi yang akan mereka dapatkan dan kepala pavilion pemunihan senjata itu langsung diliputi kegembiraan ketika melihat ada 3 buah perlahan muncul di atas pohon reinkarnasi. Tepat ketika pohon reinkarnasi telah menunjukkan 3 buah yang menggantung dengan indah di puncaknya, fluktuasi energi yang muncul di sekitar pohon reinkarnasi itu kembali menyedot perhatian Zagu dan Dia, sehingga master kutukan mantra itu langsung memerintahkan pasukan dukun mereka untuk membunuh Wang Lin dan kawan-kawan. Tidak membutuhkan waktu lebih dari 10 detik ketika puluhan dukun liar menyerbu ke arah mereka, dan berhubung menurut Sun Dian mereka masih membutuhkan waktu selama 3 jam, Wang Lin pun segera memasang formasi larangan untuk melindungi mereka sementara waktu.
Karena master kutukan mantra yang kali ini datang hanyalah Krucil atau paling banter dukun 5 daun yang setara dengan formasi jiwa tingkat awal, Wang Lin masih bisa menghadang mereka semua dengan cukup mudah. Wang Lin namun langsung mengingatkan jika dia mungkin juga akan kesulitan apabila Jagu dan dia juga datang. Belum lagi menurut informasi kamu sebelumnya, lantai ini juga dihuni oleh seorang master mantra 7 daun yang setara dengan ahli transformasi jiwa yang lebih kuat dibanding mereka berdua. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Wang Lin, beberapa saat kemudian sejumlah besar kepala raksasa menyerbu ke arah mereka hingga membuat Sundian akhirnya tidak sadar dan mempercepat pematangan buah reinkarnasi dengan mengorbankan nyawa kedua muridnya. Wang Lin hanya bisa menatap ngeri pada Sundian yang tampaknya di luar baik, namun ternyata cukup kejam juga sampai bisa mengorbankan seluruh umur muridnya untuk kepentingannya sendiri. Namun belum sampai Sundian selesai bersorak kegirangan setelah melihat 3 buah reinkarnasi telah matang di pohon, dia sudah membentuk sebuah bola energi merah hitam pekat yang berhasil membobol formasi larangan Wang Lin, menunjukkan bahwa 2 dukun liar 6 daun telah mengambil tindakan mereka untuk menghabisi para pendatang. Untungnya kekuatan Wang Lin masih bisa dibilang lebih unggul dibanding 2 dukun tersebut dan hampir saja bisa merobek kepala dia dengan tombak larangan, tapi tiba-tiba tiba-tiba saja mantap banget, bisa dibilang versi Donghuanya ini 98% mirip sama versi novelnya ya guys ya. Jadi gimana? Dilanjutin gak belum gak nih spoilernya sama kayak BTTH kemarin? Yang mau dilanjut seperti biasa jangan lupa komen yang banyak ya. Yang belum subscribe buruan subscribe, kita tungguin ya. Oke deh, kalau gitu video kali ini sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Rama di sini pamit. Bye bye.